DJPK, welcome back to PK Podcast, platform di mana kita akan ngobrolin tentang perimbangan keuangan dengan lebih ringan dan seru. Masih bersama saya, Sajida Putri. Di episode PK Podcast kali ini, kita akan bahas tentang Standar Harga Satuan Regional atau SHSR. Apa saja sih yang ditetapkan dalam SHSR ini? Daripada makin penasaran, mari kita bahas bersama. Tapi sebelum itu, kita mainkan dulu yuk intronya. Untuk mengulik rasa penasaran kita, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah pejabat fungsional analis keuangan pusat dan daerah. Mari kita sambut bersama Pak Ari Gemini. Ya, oke. Selamat datang di PK Podcast, Pak Ari. Ya, selamat datang juga. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak di era new normal ini? Wah, baik, sehat, dan mantap lah. Sehat ya Pak ya? Sehat, salam sehat juga. Ya, yang penting semuanya sehat dan semangat. Ya, Nah, Pak. Oke, kita langsung ke pertanyaan terkait SHSR ya Pak ya? Boleh, silakan. Oke Pak, bisa kita ketahui bahwa Presiden mengeluarkan Perpres nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional atau SHSR. Mungkin mitra DJPK di sini masih ada yang belum tahu Pak, apa sebenarnya SHSR itu? Mungkin boleh dijelaskan secara singkat Pak, apa itu SHSR? Ya, terima kasih. Nah, Standar Harga Satuan Regional itu merupakan satuan harga atau standar harga yang ditetapkan untuk mengisi kekosongan hukum di dalam penetapan suatu standar yang ada di daerah terhadap harga satuan, di mana harga satuan di daerah itu sering terjadi berbeda-beda dan bahkan nilainya sangat tinggi, sehingga sampai saat ini banyak daerah yang selalu menggunakan standar biaya masukan yang ada di pusat atau dalam hal ini SBM Kementerian Lembaga. Tetapi kalau seandainya dia ada satu standar yang tidak menguntungkan mereka akan menetapkan sendiri. Nah, dalam hal menetapkan sendiri ini sering terjadi daerah itu menetapkan dengan angka yang sangat tinggi. Nah, itulah yang perlu dilakukan, dibuatnya suatu standar agar terciptanya efisiensi, di mana efisiensi ini dipentingkan atau diperlukan sesuai dengan arah dari Presiden Pak Jokowi, di mana anggaran yang ada di daerah itu dimanfaatkan sepenuhnya untuk masyarakat. Dengan kata lain, uang Rp1 yang ada di daerah itu harus maksimal digunakan atau dipergunakan di masyarakat di daerah. Jadi standar harga satuan regional ini merupakan suatu standar yang dibuat untuk mengisi kekosongan hukum agar daerah juga dapat menggunakan ini di daerah masing-masing. Itu tujuannya. Oke, berarti itu adalah tujuan utama akhirnya ada SHSR ini ya Pak ya? Ya, betul. Karena terkait kekosongan hukum itu. Ya, karena memang di dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, di situ pada saat kita itu kan PP pengganti dari PP 58 tahun 2005 itu tidak terdapat pengaturan tentang standar harga satuan secara menyeluruh. Artinya diberikan kebebasan kepada daerah dalam hal ini menetapkan standarnya, sehingga dalam penyusunan PP 12 2019 dimasukkanlah di pasal 51 itu bahwa standar harga satuan regional ini harus disusun melalui peraturan Presiden, hingga daerah sekarang harus menerapkan standar harga satuan regional ini, karena sebelumnya memang ada dari Kementerian Dalam Negeri menyampaikan untuk menggunakan standar biaya masukan yang ada di Kementerian Lembaga. Ternyata itu yang menjadi kendala saat itu, karena banyak yang memprotes, bahkan yang tidak mau mentaati. Nah, melihat itu makanya
rencana yang sudah matang yang kemarin tahun 2019, kami usahakan di dalam PP 12 itu kita masukkan di pasal 51, sehingga itulah menjadi turunan daripada PP 12, sehingga terbitlah Perpres 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional. Oke Pak, cukup jelas Pak. Kemudian untuk selanjutnya, di dalam SHSR itu sendiri, apa saja yang diatur di dalamnya Pak? Terutama dalam hal penggunaan SHSR itu sendiri, yang diatur itu apa saja Pak? Oke, di SHSR itu ada komponen di mana ada 3 bagian, yaitu dari batang tubuh dan 2 lampiran. Nah, di dalam batang tubuh itu diatur beberapa ketentuan di mana salah satunya adalah masa berlakunya. Masa berlakunya itu diharuskan paling lambat 2021. Nah, saat inilah banyak daerah sekarang di tahun ini sedang menyusun APBD 2021. Di mana dalam hal penyusunan APBD 2021 harus sudah menetapkan mengikuti Perpres 33 tahun 2020. Lalu berikutnya di batang tubuh juga diatur bahwa kepala daerah harus menetapkan standar harga satuan berdasarkan standar harga satuan regional di Perpres tersebut. Nah, di dalam ketentuannya ada 5 komponen yang diatur, yaitu belanja honorarium, belanja perjalanan dinas, belanja paket rapat, belanja pengadaan kendaraan dinas, belanja pemeliharaan sarana dan prasarana khususnya untuk inventaris kantor. Nah, dari 5 komponen itu, yang paling sering dilakukan di dalam hal ini adalah perjalanan dinas, sehingga di batang tubuh itu ada aturan bahwa untuk perjalanan dinas luar negeri itu nanti disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan yang di dalamnya ada juga perjalanan dinas luar negeri. Jadi hampir seluruh daripada belanja itu yang kita yakini sudah hampir 80% komponen belanja yang terjadi di daerah itu sudah dibuatkan standarnya. Tinggal yang 20%. Jadi masih ada yang belum ditetapkan. Nah, dari 20% itu di batang tubuh di pasal 3 ayat 2, kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan di luar daripada standar harga satuan regional yang belum diatur dengan prinsip efisiensi, efektif, patutan, dan kewajaran. Jadi ada celah di situ masih diberikan kewenangan kepada daerah dapat menentukan di luar daripada SHSR dengan prinsip 4 tadi. Belum semuanya kita atur di dalam Perpres 33 tahun 2020. Masih ada yang belum diatur. Contohnya uang lembur, uang sewa, lalu ada lagi di situ pengadaan untuk komponen-komponen yang kecil-kecil seperti ATK, lalu peralatan kantor, yang itu semua sebenarnya referensinya sudah ada di procurement atau e-katalog. Itu referensinya. Baik, Pak. Berarti 80% itu sudah dijelaskan di dalam SHSR ini, sedangkan 20%-nya itu masih diberikan kewenangan ke daerah untuk mengatur standar satuan harganya sendiri ya Pak, benar? Betul, jadi masih ada yang belum diatur di dalam SHSR ini dan kita tahu bahwa masih ada lagi yang 20% ini karena memang pada saat kita menyusunnya kita sulit mendapatkan komponen harga-harga di daerah karena hasil daripada yang 5 komponen tadi pun itu sebenarnya merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan di dalam setiap tahun yang mereka melakukan survei terhadap harga-harga yang ada di daerah. Nah, oleh karena nggak punya dasar daripada referensi tadi yang 20%, makanya kita mengaturnya dari sisi kewenangannya diberikan, tetapi prinsip dasarnya
empat tadi tidak boleh lepas dari penetapan di daerah. Wah, baik-baik Pak. Itu poin penting yang patut dicatat bagi yang mendengarkan podcast ini ya Pak ya. Ya, betul. Betul sekali karena memang banyak sekali daerah-daerah yang berusaha untuk menetapkan sendiri di luar itu, tetapi sebenarnya yang ditetapkan itu masih merupakan komponen SASR. Contohnya masih banyak misalnya honorarium yang dimintakan untuk diberikan diatur dengan standar yang ditentukan oleh kepala daerah. Padahal honorarium itu sebenarnya tidak boleh lagi ditetapkan di luar daripada SASR. Artinya tidak ada celah lagi kepala daerah untuk menetapkan jenis honor-honor di luar daripada SASR. Artinya honorarium sudah tertutup. Nah, ini yang jadi kendala beberapa di daerah yang selalu berusaha untuk, karena ada pasal 3 ayat 2 tadi diberikan kewenangan, ya jadinya mereka berusaha untuk mencari celah di mana komponen-komponen mana lagi yang kemungkinan bisa diberikan honorarium. Ini yang sering terjadi di daerah. Wah, iya ya Pak. Oke Pak. Untuk selanjutnya pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Nah, dalam penjelasan di Perpres 33 tahun 2020 ada yang namanya batas tertinggi dan estimasi. Boleh tolong dijelaskan Pak, apa sih itu harga tertinggi dan estimasi? Oke, jadi di dalam Perpres 33 tahun 2020 yang tadi saya sampaikan ada 2 lampiran. Lampiran 1 itu adalah lampiran yang berisi standar harga satuan regional yang 2 fungsinya. Yang pertama untuk perencanaan dan yang kedua untuk pelaksanaan. Nah, perencanaan dan pelaksanaan itu menjadi ketentuan berdasarkan batas tertinggi. Artinya, daerah di dalam menetapkan harga nanti di standar harga satuannya itu tidak boleh melewati harga yang ada di dalam SASR itu. Makanya itu merupakan batas tertinggi, baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi pelaksanaan. Misalnya kalau pelaksanaan dia tidak boleh melewati. Nah, dari lampiran 2 itu ada 2 fungsinya yang sama, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Yang berbeda adalah di lampiran 2 itu untuk perencanaan merupakan batas tertinggi, untuk di pelaksanaan anggap sebagai batas estimasi. Apa itu batas estimasi? Di dalam pelaksanaannya nanti pihak atau pejabat atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas contohnya, karena ada di situ estimasi, berarti dia bisa melewati angka yang sudah direncanakan sebelumnya. Hanya dalam hal ini ditambah, yaitu harus didasarkan atas surat atau bukti-bukti yang sah, yaitu yang dikeluarkan oleh pihak ketiga. Istilahnya sekarang namanya ad cost, atau berdasarkan real yang dikeluarkan. Jadi estimasi ini berarti di dalam pelaksanaan bisa lewati perencanaannya, hanya saja harus didukung dengan bukti yang sah. Bedanya dengan estimasi. Wah, menarik sekali ya Pak ternyata terkait SHSR ini. Sangat menarik, dan bahkan nanti banyak daerah juga sering menanyakan tentang ada 2 turunan lagi peraturan yang ingin di bawah SHSR ini Pak? Bukan, 2 turunan di luar daripada SHSR ini yang merupakan turunan dari PP 12 tahun 2019, dan itu sangat ditunggu-tunggu juga karena memang inilah yang adanya sesuatu yang SASR ini memang adanya satu aturan yang ditunggu, yaitu tunjangan kinerja daerah, karena mereka sangat menginginkan agar adanya trade off sebenarnya. Di satu sisi perjalanan dinasnya sangat kecil kalau menurut orang daerah, karena kan beberapa di daerah juga banyak yang uang hariannya 1 juta sehari, 2 juta, bahkan 10 juta sehari di daerah. Nah, kalau distandarkan berarti kan udah efisien gitu. Iya. Karena mereka itu ya. Baik Pak, berarti dapat kita simpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan aturan terikat untuk mencegah
inefisiensi dan agar lebih efektif ya Pak dalam pengelolaannya. Ya, betul. Jadi di dalam ketentuannya, kepala daerah nanti menetapkan peraturan kepala daerah, baik itu peraturan bupati, peraturan wali kota, peraturan gubernur, tentang standar harga satuan. Karena memang namanya standar harga satuan, karena banyak daerah yang membuat nama-namanya standar satuan harga. Itu salah. Satuan harga itu rupiah sebenarnya. Dolar, tapi harga satuan itu artinya per unit. Jadi kita ngatur di dalam PP 12 pasal 51 tadi namanya standar harga satuan. Tapi kalau di Kepres namanya standar harga satuan regional, karena regional per provinsi. Jadi di dalam komponennya, di dalam lampiran ada 34 provinsi yang kita bagi dalamnya. Secara detail ya Pak ya? Iya, secara detail dan ditentukan berdasarkan tingkat harga atau inflasi dan indeks kemahalan. Sudah kita pikirkan juga di dalamnya. Tetapi kembali lagi, kalau seandainya ada perubahan kebijakan dan atau perubahan harga, Perpres ini bisa diubah dengan peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi sebenarnya ada kemungkinan daerah bisa melakukan usulan apa-apa saja yang perlu dilakukan perbaikan terhadap standar harga satuan regional. Oke Mitra DJPK, jadi udah dapat kita simpulkan ya bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah memang diperlukan adanya suatu aturan terikat untuk mencegah penyelewengan dalam pengelolaannya. Salah satunya ya melalui SHSR ini. Dengan adanya SHSR jadi ada batasan yang jelas dalam pengadaan maupun belanja dalam APBD. Oke Mitra DJPK, sudah siapkan mengelola keuangan daerah dengan lebih efisien dan efektif? Terima kasih Pak Ari atas kehadirannya. Semoga mitra DJPK semua yang mendengarkan podcast ini dapat lebih tercerahkan tentang SHSR. Demikian PK Podcast kali ini. Semoga bisa mengedukasi dan memberi manfaat bagi kita semua. Oh ya mitra DJPK, kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa coba komen di bawah ya. Atau bisa juga konsultasi via layanan WhatsApp DJPK di nomor 0852 1408 7800. Sampai jumpa di PK Podcast selanjutnya. Salam sehat dan salam semangat.